di MKR Jawa Barat mendukung langkah-langkah konstitusional dalam penegakan hukum terhadap Joko Widodo dan segera evaluasi terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden melalui proses pemasgulan karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Saya minta hakim memvonis bahwa anggota DPR melalui para tergugat ini harus menyatakan pendapat, menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu. Dia itu bukan sedang memuliakan anaknya supaya bisa jadi wakil presiden. Dia sedang menghinakan anaknya yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dipaksakan untuk jadi wakil presiden. Dan kita semua diam. Ya. Gimana kemarin dengar-dengar ada kegiatan Polres Bandung Jakarta yang temanya ingin memakzulkan Gibran. Nah itu sebenarnya gimana Om Lim? Posisinya? Ya, pertanyaan yang tepat ya. Seperti kita ketahui semua bahwa kita mendampingi Pak Subhan Palal di Pengadilan Negeri dalam rangka meminta wakil-wakil rakyat, ya, DPR, terutama Puan Maharani dan sebagainya menghadiri tuntutan Subhan Palal yang sedang melakukan pemakzulan Gibran dan ingin DPR menghadiri, dan sampai 3 kali undangan yang dilayangkan tapi tidak hadir. Inilah yang Subhan Palal dia sangat gelisah sekali mengapa DPR tidak menggunakan haknya, ya, sebagai hak bertanya atau interpelasi atau hak mengeluarkan pendapat, di mana di tengah-tengah rakyat kan tahu bahwa Gibran ini mempunyai masalah yang besar untuk bukan anak haram MK saja, tetapi dia mempunyai persoalan yang besar bahwa dia ini tidak punya ijazah. Dan ini fakta. Suket ya, surat keterangan. Ya, jadi coba masyarakat Solo, ya, adakah pernah melihat Gibran di sekolah di SMA yang menjadi teman-teman Anda? Kan tidak ada. Maka dia ke Singapura, yang itu pun juga cuma sampai kelas berapa, yang tidak memenuhi syarat bahwa dia tamat SMA. Kemudian ke Australia, ke Insert University atau di Australia. Nah, tetapi yang dijadikan dia untuk melakukan pendaftaran di pencalonan wakil presiden itu menggunakan suket. Suket itu surat keterangan dari Menteri Pendidikan, dalam hal ini adalah Mendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengeluarkan surat keterangan bahwa Gibran ini dianggap tamat SMA. Ini kan sesuatu yang sangat memilukan, ya. Dan ini suatu kejahatan yang sangat besar sekali, ya. Jadi Gibran ini kalau misalnya seorang yang luar biasa, otodidak, pinter bahasa Inggris, casis, kemudian pengetahuannya pinter, dipaksa-paksakan seperti itu, mungkin rakyat mungkin tidak menjadi persoalan besar. Tetapi ini dipaksa-paksakan, kemudian didaftarkan menjadi cawapres dan dibela-bela. Ini yang kejam bapaknya atau siapa? Ini dia itu bukan sedang memuliakan anaknya supaya bisa jadi wakil presiden. Dia sedang menghinakan anaknya yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dipaksakan untuk jadi wakil presiden. Dan kita semua diam, wakil rakyat diam. Inilah yang Subhan Palal menjadi gregetan ini. Diundang di pengadilan sampai 3 kali tidak datang. Apakah dalam waktu besok diundang tidak datang lagi, hakim kemudian bisa mengambil keputusan pengambilan paksa, mendatangkan secara paksa atau tidak? Inilah saya bertanya kepada anak bangsa ini, apakah kita semua rela kalau wakil presiden, ya, yang diwakili oleh Gibran itu orang yang sangat, saya tidak ingin mengatakan plonga-plongo, ya, tapi sangat memilukan, baik secara moral, ya, dan diyakini oleh semua rakyat tentang Fufu-Fafa misalnya, anak kecil yang sangat purno sekali, ya, dan bagaimana dia
memfitnah, menjelek-jelekan Presiden Prabowo. Jadi saya kira sudahilah negeri kita ini dengan kegaduhan ini. Maka satu-satunya untuk menyelamatkan negeri ini adalah harus segera memakzulkan Gibran. Ya, karena berbahaya. Ya. Kita tahu bahwa mengapa usaha sampai seperti itu dilakukan orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya sudah hopeless ya, mau minta 3 kali perpanjangan tidak bisa, maka ini yang dikhawatirkan apabila Gibran menjadi wakil presiden ini tidak dimakzulkan, ini bisa jadi yang akan menjadi presiden ini bisa bapaknya lagi, lebih kejam lagi. Ini yang harus kita pikirkan. Karena Pak Prabowo itu kan dari sisi umur, kesehatan, itu bisa saja kemudian sakit atau berhalangan tetap, orang dalam pengetahuan awamnya Gibran naik. Padahal secara konstitusi maka itu rakyat menuntut dia harus dimakzulkan, dan secara konstitusi sudah sangat layak ya. Karena pemaksaannya di MK nomor 90 tentang dia jadi wapres itu juga menjadi sesuatu yang aneh. Apakah pengubahan umur itu memang mau dilaksanakan secara umum atau karena ini memaksakan Gibran supaya bisa wakil itu? Dan yang lucunya dibela-bela oleh para tokoh-tokoh kita ya, seperti Jimli Asyidiki dan lain sebagainya. Ini sangat memilukan. Tetapi oke lah, kemudian seolah-olah kayaknya dibatalkan, disalahkan, sehingga si paman Usman ini yang menjadi pamannya karena dinikahkan oleh Jokowi dengan adiknya, kemudian dinyatakan salah dan dia turun dari jabatannya jadi ketua menjadi anggota biasa. Tetapi anehnya sudah disalahkan, isinya itu masih dilaksanakan, dan kita tidak mampu mendiskualifikasi pada saat itu. Dan dengan pemilu yang seperti itu, dia kemudian menjadi wakil presiden. Oleh karenanya, negara dalam keadaan amburadul seperti ini, Pak Prabowo harus paham siapa yang menjadi wakil presiden Bapak sekarang ini. Orang yang juga sedang nampaknya bersemangat untuk menjatuhkan ya, dengan pernyataan-pernyataan yang memojokkan Bapak. Yang saya khawatir, apa yang diramalkan atau yang diduga oleh KONI bahwa Pak Prabowo ini hanya 2 tahun, itu bisa terjadi. Mau jadi apa negeri kita ini? Bagaimana anak cucu kita ke depan? Punya wakil presiden yang secara moral, secara pengetahuan, dan secara resmi juga tidak mempunyai ijazah. Saya hakul yakin itu karena tidak ada kesaksian yang meyakinkan bahwa dia adalah mempunyai ijazah SMA. Maka rakyat harus dengan serius segera memakzulkan sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi lagi. Jadi itu mengapa kalau pertanyaan Pak Mas Hardi itu jawabannya. Jadi memang wajib kita rakyat yang cinta kepada negeri ini segera memakzulkan Gibran, karena kita akan dipimpin oleh orang yang sangat tidak kapasitas, tidak mempunyai pengetahuan ya. Dan secara formal juga melakukan penipuan dengan suket itu. Mengapa rezim itu begitu semangat mencari-carikan jalan untuk membela-bela itu, padahal itu akan berbahaya untuk anak istri Anda sekalian ya. Kita para rezim ini harus paham. Jadi kalau rakyat bersemangat itu karena kecintaan rakyat untuk membela negeri ini supaya tidak dalam keadaan carut marut. Begitu Mas Adi. Kemarin itu sempat sidang dengan Pak Subhan Palal, itu kan agendanya kalau nggak salah tertunda karena ditundanya tidak ada kejelasan kehadiran dari DPR. Nah, apakah DPR ini dikasih indikasi membangkang atau gimana, Om Lid? Ya, memang DPR kita kan sudah lama ya, memang tersandera dan bukan hanya seolah-olah tidak bisa hadir. Ini dosa besar ya bagi para anggota DPR ya, terutama diwakili oleh ketuanya, diundang untuk menyaksikan tuntutan rakyat ini, tidak mau hadir sudah 2 kali dan sampai 3 kali juga tidak hadir, dan tidak ada tanda-tanda mau hadir, tidak menggunakan haknya sebagai bisa mengeluarkan pendapat ataupun interpelasi. Itu
dia tidak menggunakan hak itu. Dia memakan gaji yang sangat besar sekali, tapi tidak melakukan tugas-tugasnya itu. Ini sangat dosa besar. Mereka harus tahu ini satu dosa, ya, mewakili rakyat, tetapi rakyat tidak sama sekali tidak dibela untuk ingin mengetahui karena menuntut wakil presiden yang sangat membahayakan bagi Indonesia ini. Kedengar-dengar inilah yang lagi viral nih Om, pernyataannya Amin Rais soal antara ada hubungan tertentu antara ada sesuatu hubungan antara Prabowo dengan Seskap Teddy. Tapi sempat viral dan videonya juga sempat di take down oleh Menkominfo. Nah, Amin Rais pun menegaskan bahwasanya ya silakan nanti diadu di pengadilan gitu kalau memang salah. Nah, ini menurut Om Lim gimana ini? Ya, saya tidak ingin masuk terlalu jauh persoalan ini. Tetapi ini adalah persoalan yang sangat gamblang sekali ya. Sebagaimana gamblangnya ijazah itu, kalau Jokowi menunjukkan ini loh ijazahnya, selesai. Nah, pernyataan Pak Amin apabila disalahkan, menurut saya juga sangat mudah sekali dijawab oleh Bapak Presiden Prabowo. Oh itu tidak benar, kan selesai. Tinggal direspon ya? Iya, kita tahu selama ini Bapak Prabowo mempunyai istri yang luar biasa, Bu Titi, dan mempunyai seorang anak. Jadi saya kira tinggal dijawab itu tidak benar. Iya. Karena Pak Amin Rais ini kan mungkin menjawab keresahan masyarakat tentang dugaan-dugaan seperti itu. Ya cuman seperti itu. Pak Amin tentu ada info-info yang beliau tidak menggunakan info-info yang sah pada beliau. Dia hanya menginginkan ya, membela presiden dengan mengatakan ini tidak benar. Kan selesai kegaduhan ini gitu loh. Jadi saya kira kita juga jangan terlalu terganggu oleh berita-berita yang belum ada fakta kebenarannya. Bahwa dugaan-dugaan itu saya kira kita tidak perlu ikut menduga-duga lah. Kita melihat kenyataan yang ada aja lah. Bahwa beliau mempunyai seorang istri yang sekarang menjadi anggota DPR, pimpinan Komisi 2 kalau nggak salah ya. Itu sangat luar biasa. Jadi dan membuktikan bahwa beliau mempunyai anak yang cukup berpendidikan juga ya. Jadi kita tidak usah masuk dalam ke sana, tinggal dijawab benar saja atau tidak itu. Sesimpel itu. Tapi kalau sampai saat ini belum ada respon dari Pak Prabowo, itu gimana Om? Ya ini kita menyalahkan orang yang ada di sekelilingnya itu ya. Jangan orang yang di sekelilingnya itu hanya kepengen jabatan saja ya. Saya kepengen jadi duta besar di Belanda misalnya. Kok seorang politisi hanya cita-citanya untuk pribadi saja ingin duta. Ini bagaimana? Anda itu mengaku orang-orang di sekitar Pak Prabowo tapi tidak membela, tidak mendorong Pak Prabowo untuk membantu fitnah-fitnah yang berkembang di dalam masyarakat. Inilah cobalah kita muliakan negeri kita ini dengan kepandaian, dengan hanya kuat-kuatan ya. Kita harus mencari satu kebenaran yang benar ya. Nah, kesimpulannya Om Lim, bagaimana seandainya memang kan gerakan demonstrasi sudah mulai marak, tapi di situ tidak ada makzulkan Gibran. Nah, menurut Om Lim ini apakah indikasi untuk menaikkan Gibran atau hanya memakzul Prabowo, atau bisa nggak sih sebenarnya dua-duanya dimakzulkan kalau memang terpaksa harus dimakzulkan gitu? Iya, saya kira yang enteng dan fakta dan nyata itu ya memang pemakzulan Gibran itu tentunya sangat mudah, terutama bagi partai-partai ya. Jangan-jangan mengapa tidak mau mengatakan itu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalnya secara fakta hukum dia itu terjadi seperti itu kan nanti yang akan menjadi wakilnya nanti kan akan tumbuh dari orang-orang partai-partai itu ya gitu. Jadi saya kira kita yang jujur dan adil lah ya, bahwa kita semua marilah bersama-sama bagaimana diturunkan secara baik-baik Gibran itu, karena secara fakta hukum dan fakta kapasitas itu memang tidak ada. Jadi ini yang kita herankan, mengapa tidak terjadi secara beramai-ramai. Maka kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Gibran ini tidak sah gitu menjadi wakil presiden. Kita tidak usah menyinggung tentang kemenangannya itu secara benar atau tidak.
ya itu sudah diceritakan di film Dirty Votes, ya, kemenangan yang sangat aneh itu. Saya kira kita tidak perlu masuk ke sana, tetapi faktanya dia tidak cakap untuk menjadi wakil presiden, dan itu secara konstitusi, karena di pasal 7 UUD 45 bisa saja ya baik presiden ataupun wakil presiden yang mempunyai satu pelanggaran-pelanggaran, terutama dalam Gibran ini adalah masalah dinasti, ya. Yang menjadikan dia itu wakil itu kan karena merasa ya bekas presiden bekas atau bekas presiden itu memaksakan anaknya yang masih ingusan itu dipaksakan untuk ini kan mencelakakan rakyat yang 300 juta lebih itu ya, memaksa untuk anaknya dijadikan wakil presiden yang kita tahu dalam pemindahan ke kantor itu di kantornya itu cuma banyak main-mainan apa main mobil-mobilan dan sebagainya. Ya Allah, ya marilah kantor wali kota, kami minta rakyat Indonesia bangkit, sampaikan dengan baik-baik, kita tidak terima ya dipimpin oleh wakil presiden yang melakukan penipuan ya terhadap sampai orang-orang mengatakan ini anak haram konstitusi. Ini demi kepentingan penyelamatan negeri kita peduli terhadap ini. Ya. Oke, Om Lim, terakhir sekali lagi kemarin kan Polres Bandung Jakarta menghasilkan suatu kesepakatan. Nah, kira-kira bisa jelaskan sedikit lah kesepakatan apa sih kira-kira? Ya, kita tahu bahwa sudah beberapa waktu yang telah diresmikan pendirian GMKR di Gedung Juang pada bulan Januari atau Februari itu, yaitu gerakan mengambil mengembalikan kedaulatan rakyat. Jadi rakyat melihat bahwa ini kedaulatan ini rakyat sudah tidak menguasai, dikuasai oleh baik di legislatif, yudikatif ya. Itu sangat fakta. Dan maka dimulai dari forum Purnawirawan itu waktu itu menelurkan 8 pendapat, 8 poin, yaitu yang poin ke-8 itu adalah mengusulkan Gibran. Nah, itu terus bergulir. Kemudian ada GMKR di daerah-daerah baik di Solo, Parepare, Jogja, dan kemarin itu adalah deklarasi di Bandung. Dan terus ini akan berkembang. Ya, kalau tidak diindahkan teriakan-teriakan rakyat ini bisa dikhawatirkan menjadi satu protes besar, ya, bisa terjadi peristiwa reformasi di tahun 98 terjadi kembali, dan itu sangat mudah sekali ya. Sekarang rakyat semua sudah berteriak, apalagi sudah mulai mengkoreksi rezim dalam penanganan negeri ini karena negara dalam keadaan terpuruk ekonominya ya. Jadi kasihan masyarakat miskin ini, padahal negeri kita ini adalah negeri kaya, dan itu bisa menjadi sangat mudah sekali ya. Rakyat Indonesia ini sudah seperti kayak rumput yang kering gitu ya, yang kalau kemudian sedikit dipicu oleh satu panas atau ada yang bakar, itu bisa sangat mudah cepat sekali. Oleh karenanya kita sebagai bangsa bisa menyulut api. Maka itu kita semua harus menyelamatkan ini. Pak Prabowo harus memperhatikan ya, apa yang menjadi kritikan-kritikan masyarakat. Punya tim ahli, disuruh ngekaji dong. Jangan mereka cuman dibuka dan mendorong-dorong hanya kepengen ingin jadi jabatan, pengen komisaris, kepengen menteri, kepengen dubes dan sebagainya. Ini kan tidak sehat. Anda sebagai seorang yang berpendidikan tetapi malah ingin dirasakan seperti kayak ini memanjakan lah. Bukan, ingin mematikan aspirasi dari kampus-kampus dengan datang ke ITB, tapi kalau masyarakat ITB menolak. Jadi bukan itu, bukan, diajak dialog ya. Anak-anak mahasiswa ini, guru-guru besar, orang-orang pintar ini diajak dialog ya, jangan kemudian diancam, dikriminalisasi dan sebagainya ya. Oke. Baik Om, makasih banyak infonya malam-malam, memang menjadi satu pencerahan nih bagi kita berdua, dan semoga menjadi
titik terang lagi bagi negeri kita agar menjadi. Amin, amin, insya Allah. Baik, makasih banyak Om Lim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.